Shalom saudara semuanya. Kembali lagi kita mau siapkan hati kita buat memuji Tuhan. Saya ajak untuk kita semua dimanapun kita berada, yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita lebih masuk ke dalam lagi, kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau Allah yang begitu luar biasa baik. Ajar kami terus Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya
sekali lagi kita katakan, dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lebih lagi angkat suara kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan kami ada. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tanpa terasa kita menjelang hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau merenungkan bersama satu topik yang menurut saya penting supaya sudah merenungkan bersama. Judulnya adalah Roh Kudus, aku membutuhkan engkau. Saya ulang ya. Roh Kudus, aku membutuhkan engkau. Nah, di minggu yang lalu saya pernah sampaikan dalam kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengapa Yesus berkata, jika Roh Kudus lebih berguna dibandingkan dengannya? Nah, dikatakan bahwa Yesus sebagai manusia sangat dibatasi oleh tubuh manusiawi. Dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa berada di dalam tempat yang bersamaan. Ketika dia ada di Yerusalem, dia tidak bisa ada di kota yang lain. Tapi kalau Roh Kudus, dia bisa hadir sekaligus. Bahkan bukan hanya sekedar hadir, dia tahu apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, satu kali Yesus ditanya oleh muridnya tentang ajar kami berdoa Tuhan. Dan Yesus memperkenalkan pribadi Bapa, memperkenalkan tentang Bapa. Yesus menjelaskan tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Yesus menjelaskan tentang Bapa. Nah, setelah itu Yesus menjelaskan tentang doa itu adalah sebuah keharusan, atau doa adalah sebuah perintah dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena doa adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang sangat penting. Mengabaikan doa adalah berarti mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Tapi di bagian yang akhir, ketika Yesus menjelaskan tentang seorang bapa, ketika anaknya meminta ikan, tidak mungkin akan diberikan ular atau kalajengking. Nah, Yesus menjelaskan tentang Allah Bapa. Allah adalah Allah Bapa yang baik tentunya. Bapa tahu memberikan yang terbaik. Nah, pertanyaannya, apa itu yang terbaik? Mari kita baca Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Saudara perhatikan, jika kamu yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan, saudara perhatikan ini, Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan Yesus berkata bahwa Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang baik, dan dia mengkaitkan dengan Bapa di surga. Dikatakan sini bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya apa, saudara? Ternyata pemberian yang terbaik dari Bapa surgawi kita bukanlah makanan, bukanlah uang, bukanlah pertolongan yang lainnya, tetapi pemberian yang terbaik adalah pribadi Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita yang meminta kepadanya. Siapa Roh Kudus? Jelas Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah bagian dari Trinitas Allah, Allah Roh Kudus. Dia bukan hanya sekedar kuasa, dia adalah Allah sendiri. Dia sama, dia setara dengan Bapa, dia juga setara dengan Anak, yaitu Roh Kudus. Nah, mengapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus? Di bagian tadi dikatakan Roh Kudus adalah pemberian Bapa yang terbaik. Mengapa? Mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Nanti sudah bisa baca. Nah, dikatakan begini, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Siapa penolong sebelumnya? Jelas, penolong yang sebelumnya adalah Yesus sendiri, tentunya. Tapi Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Mengapa Yesus perlu minta kepada Bapa penolong yang lain? Siapa penolong yang lain? Penolong yang lain adalah Roh Kudus. Penolong, sang penghibur itu. Nah, saudara sekalian, seperti yang di awal saya mengulang sekali lagi, Yesus penolong, tapi dibatasi dengan tubuh jasmaninya. Sedangkan Roh Kudus, sang penolong yang lain, dapat hadir dimanapun dan menyertai kita selama-lamanya. Roh bukan hanya sekedar menyertai kita selama-lamanya, kata Yesus, tetapi ia hadir, bahkan dia berdiam di setiap hati orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, penolong yang lain itu, yang adalah Roh Kudus yang pertama, dia menyertai kita. Berapa lama? Selama-lamanya. Tapi dia bukan hanya sekedar menyertai kita. Yesus berkata, Roh Kudus itu akan berdiam di setiap hati orang percaya. Ini luar biasa, saudara. Dia bukan hanya sekedar menyertai, tapi dia berdiam. Nah, Roh Kudus itu bekerja dari awal sampai akhir kehidupan manusia. Tahukah saudara? Roh Kudus bekerja bahkan sebelum kita mengenal Tuhan. Atau saya sebut adalah tahapan pra-keselamatan. Coba saudara ingat. Ya, saya kasih sebagai contoh saya sendiri. Saya seorang yang berkarir awalnya sebagai seorang pemain bulu tangkis. Satu kali pelatih saya mengajak saya ke satu gereja, dan saya menyanggupi itu. Saya hadir, saya duduk di belakang. Pada waktu saya datang ke gereja tersebut, saya duduk di belakang. Saya bingung dengan keadaannya, karena sudah sekian lama saya tidak pernah ke sekolah minggu tentunya, karena itu usia remaja saya diajak. Saya duduk di belakang. Ya, tapi waktu pertama kali saya hadir, saya ada sesuatu yang saya nikmati. Saya merasa senang hati saya. Saya merasa pujiannya oke, baik. Firman Tuhan yang disampaikan ya cukuplah. Dan hati saya senang. Dan saya bermaksud untuk hadir lagi di minggu berikutnya. Nah, pertanyaannya, apakah saya sudah menerima Yesus? Jelas belum. Tapi Roh Kudus sudah bekerja di situ, menarik saya, mungkin dengan cara
puji-pujiannya yang baik, firman Tuhan yang disampaikan baik, atau juga penerimaan, kehangatan kasih dari umat Tuhan yang ada di gereja itu menarik perhatian saya. Saya hadir lagi di tahap berikutnya, minggu berikutnya. Saya menikmati sampai satu titik saya mengambil keputusan. Saya berkata, Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya adalah orang berdosa, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, ampuni dosa saya. Dan saya baru tahu bahwa itu adalah pengalaman pertama kali yang disebut sebagai lahir baru. Roh Kudus bekerja, mulai dari prakeselamatan sampai kepada saya menerima Tuhan. Nah, Roh Kudus tidak berhenti sampai di situ. Saya mengalami proses demi proses, sampai saya harus pindah dari satu kota ke kota lain, menghadapi banyak ujian dan cobaan. Saya harus pernah mengalami berhenti sekolah. Saya pernah mengalami dijemput oleh beberapa tentara karena kesalahan orang tua saya sendiri. Tapi saya bersyukur lewat peristiwa itu, ternyata iman saya bertumbuh. Saya semakin bergantung kepada Tuhan. Saya ingat ketika saya dijemput oleh beberapa tentara itu, saya bilang kepada mereka, beri waktu saya untuk saya berdoa. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa menjalani ini. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada saya. Amin. Akhirnya saya ikut. Dan Tuhan bekerja. Singkat cerita, Tuhan mempermalukan mereka. Nah, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Nah, dalam tahap pembentukan, mulai ujian demi ujian datang. Dan saya juga mengalami bagaimana menikmati kepenuhan Kristus. Bagaimana menikmati indahnya bersama dengan Kristus dalam hadirat Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus juga bekerja ketika saya tetap bisa bertahan dalam masa-masa yang kadang-kadang tidak enak, dalam masa-masa yang sukar, dalam tahap pembentukan. Dan bahkan Roh Kudus juga bekerja ketika Roh Kudus membentuk karakter, buah-buah roh, karakter Kristus terbentuk di dalam hidup saya dalam tahap pendewasaan. Roh Kudus bekerja ketika saya mulai melayani, Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Saudaraku sekalian, Roh Kudus bekerja dari awal sampai akhir. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus mampu mengubah hati kita. Roh Kudus mampu mengubah keadaan. Roh Kudus mampu memberikan penghiburan. Roh Kudus mampu memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dari kebenaran yang sederhana kepada kebenaran berikutnya. Bahkan dia akan membawa kita terus dalam tahap disempurnakan. Saudaraku sekalian, kita butuh Roh Kudus. Mari kita sama-sama dengan iman katakan, Roh Kudus, aku membutuhkan Engkau. Engkau bukan hanya sekedar penolong yang lain, tapi Engkau adalah Tuhan yang memampukan. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Karena itu di hari menjelang peringatan Pentakosta ini, tentunya ini bukan hanya sekedar ritual, tapi mari kita minta kepada Roh Kudus untuk membakar hati kita kembali, untuk memenuhi hati kita kembali, terutama hati kita terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Biar Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasa supaya kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita ada. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Aku membutuhkan-Mu, Roh Kudus. Bahwa aku semakin mempermuliakan Tuhan Yesus, Roh Kudus. Bahwa aku dalam seluruh kebenaran, ya Allah, Roh Kudus. Mari bimbing terus. Bimbing semua yang hadir, yang mendengar firman Tuhan hari ini. Mulai dari tahap demi tahap, fase demi fase Tuhan bekerja. Kalau kami berada dalam ujian dan pencobaan, mampukan kami keluar jadi pemenang. Kalau Tuhan mempromosikan kami, mampukan kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari Tuhan menolong. Kalau kami dalam segala persoalan-persoalan kami dalam bentuk apapun, biar Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan untuk kami bisa melewatinya.
supaya setiap hari karakter kami, sifat kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan